Oke. Kita lanjut ke presentasi kedua, yaitu hasil penelitian kolaborasi dari Ibu Wida Rosita Maemhum dan Michael Fadlan Abdillah. Ya, apa namanya, presentasi akan dilakukan oleh mahasiswa Fadlan ya. Nanti bisa di-share, PPT-nya bisa di-share di Zoom. Oke, waktu dan tempat tanpa berlama-lama saya berikan sepenuhnya. Silakan. Silakan, Fadlan. Bisa cek sound dulu mungkin sebelum presentasi. Kecil sekali suaranya. Kecil sekali suaranya. Tes. Nah, ya itu. Ya, mic-nya dideketin apa itunya. Silakan. Cek. Cek 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau merepresentasikan hasil penelitian kolaborasi mahasiswa dengan dosen yang berjudul Cosmopolitanism Represented in 33 Postcard Films. Kemudian ada di introduction, di background. Yang pertama ada slideshow. Background yang pertama ada globalization. Kurang jelas, Bu. Yang pertama ada globalization, di mana kita pada saat ini berada di era globalisasi, di mana orang-orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan dari satu negara ke negara lainnya. Nah, dengan perpindahan tersebut, kita otomatis akan sedikit atau hanya sekedar mempelajari budaya tertentu di tempat tersebut. Nah, sehingga itulah yang mengantarkan kita atau kami ke isu cosmopolitanism, di mana seseorang tidak terikat oleh satu negara saja dan identitasnya bisa bermacam-macam. Karena pada hakikatnya itu yang sedang kita alami saat ini. Sehingga menurut kami itu merupakan hal yang menarik untuk dibahas pada penelitian kali ini. Kemudian ada problemnya. Pertama ada how is cosmopolitanism represented in 33 postcard films. And second is what kind of cosmopolitanism experienced by Mei Mei as the main character in 33 postcard film. And the purpose is to know how cosmopolitanism is represented in 33 postcard film, and to know what kind of cosmopolitanism experienced by Mei Mei as the main character in 33 postcard film. Boleh, siap. Kemudian untuk tadi kembali lagi ke problems ya. Ini adalah how is cosmopolitanism represented in 33 postcard film, yaitu bagaimana cosmopolitanisme itu ditunjukkan atau ditampilkan pada film postcard film ini. Kemudian yang kedua, what kind of cosmopolitanism, apa saja jenis cosmopolitanisme yang dialami oleh Mei Mei sebagai karakter utama dalam film ini, 33 postcard film ini. Kemudian tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu menjawab dari problems tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui cosmopolitanism apa yang terdapat di film 33 Postcards ini. Kemudian
Yang kedua adalah to know what kind of cosmopolitanism, jenis cosmopolitanisme apa yang dialami oleh Mei Mei sebagai karakter utama. Nah, kemudian di significances ada the former the study could be reference. Yang pertama adalah kedepannya semoga bisa menjadi referensi dalam penelitian untuk topik yang sama dan juga bisa memahami cosmopolitan yang dibangun dalam sebuah film. Yang ketiga ada the latter could also be a benefit for understanding the type of cosmopolitanism, yaitu bisa menjadi manfaat untuk memahami tipe-tipe cosmopolitan. Kemudian ada related literature dari culture studies, di mana culture studies deals with question about how the world is socially constructed and presented. Mana kajian budaya ini dapat memberikan atau bagaimana cara dunia merepresentasikan kajian budaya ini. Kemudian ada representation, according to Stuart Hall. Representation is an important practice that produce culture in terms of experience. Mana representasi adalah praktik yang penting dalam produksi kajian budaya melalui dari term of experience itu tersebut. Kemudian secara general ada cosmopolitanism, yaitu can be seen as an anti-nationalist ideology, di mana dapat dilihat secara umum cosmopolitan adalah ada anti-nasionalis. This understanding encourages people to think about their citizenship, identity which does not only belong to one city or one country. Jadi cosmopolitanism ini tidak terikat oleh satu negara manapun. But to become citizen of the world, jadi untuk menjadi warga negara dunia. Nah, sehingga dari cosmopolitanism itu mengerucut ke cosmopolitanism yang lebih spesifik, yaitu imaginative cosmopolitanism. Nah, the term of imaginative cosmopolitanism is closely related to the use of media as a global communication. Jadi, konsep imaginative cosmopolitanisme di sini sangat relate atau yang kita teliti dalam penggunaan media komunikasi global. Adapun research metodenya, yang pertama descriptive analysis karena kita menggambarkan atau mendeskripsikan suatu film, dan data source-nya kita peroleh dari film 33 Postcard yang didirect oleh Pauline Chan, dan ini merupakan film co-production pertama antara China dan New South Wales yang dipublikasikan pada tahun 2011 dan berdurasi selama 1 jam 37 menit. Untuk data collection, kami meneliti yaitu dengan cara menonton ulang filmnya, kemudian kita klasifikasikan data yang kita peroleh sesuai dengan tujuan kepenulisan, dan kemudian kita evaluasi sesuai dengan teori cosmopolitanisme. Dan keempat adalah menampilkan atau memunculkan hasil dari penelitian kita di dalam sebagai hasil dari penelitian ini. Dan kemudian ada data analisis. Pertama, setelah melakukan data, kami menggabungkan data menjadi satu agar kita dapat mudah mengklasifikasikannya kembali dengan mengkategorikan penonton dikategorikan sesuai dengan bukti yang kita temukan dari cosmopolitanism yang terdapat dalam film 33 Postcard. Kemudian kita analisis dari bukti tersebut, kemudian kita simpulkan the main character based on the finding and discussion. Nah, pada saat ini kita masuk ke bagian analisis. Jadi, di bagian analisis ini di slide pertama adalah departing from the term imaginative cosmopolitanism popularized by Sainz, mengacu kepada isu imaginative cosmopolitan yang dipopulerkan oleh Shane. Kami selaku peneliti atau penulis ingin menampilkan contoh konkret yang diaplikasikan dalam imaginative cosmopolitanism yang digunakan oleh Pauline Chan. Starting from the title, dari judulnya saja sudah kita bisa lihat, yaitu 33 Postcard, di mana postcard itu sebuah kartu pos atau media yang dapat membantu kita dalam komunikasi. Nah, the main character who have a role in this media are Mei Mei and
Chinese girl. Jadi ada karakter utama yaitu Mei Mei sebagai gadis Cina dan bapak angkatnya yang bernama Dan Rundle dari Australia. Jadi si Dan Rundle ini bapaknya sering mengirimkan postcard sebagai komunikasi kepada Mei Mei yang berada di Cina. Kemudian Mei Mei membalas melalui surat. Nah, jadi untuk secara background, Mei Mei ini merupakan anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan, tapi dia beruntung mempunyai ayah angkat, mempunyai bapak angkat yang sering mengirimkan dia uang dan mengirimkan dia postcard untuk berkomunikasi, sehingga si Mei Mei dapat menggunakan uang tersebut untuk sekolah atau menempuh pendidikan. Nah, with such a long distance, communication between Mei Mei and Dan was established through postcard and letters. Nah, kemudian dari sinilah Mei Mei mulai bisa dan ingin ada usaha atau niat belajar bahasa Inggris, di mana itu bukan bahasa dia, karena dia dari Cina, sehingga dia harus mempelajari bahasa Inggris agar bisa memahami surat yang dikirimkan oleh bapak angkatnya. Nah, referring to Saint's statement about imaginative cosmopolitanism, Mei Mei is experiencing it since she went to school, learned English, and communicated through postcard. Nah, jadi si Mei Mei ini punya pengalaman yang dalamnya ketika dia sekolah, yaitu sambil belajar bahasa Inggris. Karena kenapa? Jadi dia belajar bahasa Inggris itu untuk menempuh bagaimana komunikasi yang dia lakukan dengan bapak angkatnya. Karena bapak angkatnya mengirimkan surat menggunakan bahasa Inggris dari Australia. Meanwhile, cosmopolitanism is in general sense is experienced when Mei Mei is in Australia. Dan secara umum kembali cosmopolitanism itu dialami oleh Mei Mei ketika Mei Mei di Australia. Cosmopolitanism in Mei Mei education. Dari slide ini adalah cosmopolitanism yang ada dalam proses pendidikan Mei Mei, di mana menjelaskan background Mei Mei itu bagaimana komunikasi itu terjadi. The great curiosity about sponsor father makes Mei Mei have a strong desire to learn and understand her father's life. Dengan ketertarikannya untuk memahami dan membaca surat-surat yang dikirimkan oleh ayahnya atau ayah angkat, dari situ Mei Mei punya semangat yang lebih, punya keinginan yang sangat tinggi untuk mempelajari bahasa Inggris. Yang pada hakikatnya bahasa Inggris adalah bukan bahasa nasional dari si Mei Mei ini, karena dia dari Cina. Of course, developing English, which is not the national language, is the main requirement in order to know more about the figure of the father. Jadi Mei Mei rela untuk belajar bahasa Inggris hanya untuk mengetahui atau latar belakang atau cerita yang dikirimkan oleh si ayah angkatnya ini, biar dia paham dengan surat-surat yang dikirimkan melalui postcard. In this case, it is not her father who is learning Chinese, but Mei Mei who is studying English. This process of learning English is one of the issues of culture cosmopolitanism applied by Mei Mei, a girl from China with a Chinese culture and language. Jadi dalam konteks ini adalah si Mei Mei yang harus belajar, atau Mei Mei yang malah belajar bahasa Inggris, bukan ayah angkatnya yang mempelajari bahasa Cina, karena Mei Mei asalnya dari Cina. Sehingga dari sini terlihat atau proses pembelajaran bahasa Inggris itu merupakan salah satu isu dari cultural cosmopolitanism yang digunakan atau yang diterapkan oleh Mei Mei. In the excerpt from the scenes of Mei Mei first meeting with her father, there is also a dialogue that explains that Mei Mei learned English because she wants to be able to read postcard from Diane, moreover to read Diane's life. Jadi di contoh kalimat kutipan setelah ini itu membuktikan bahwa ini Mei Mei itu sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Kata Mei Mei, I'm studying English, I can read your life, your picture cards. Itu menunjukkan bahwa Mei Mei sangat bergairah dan semangat. Kalau saya ini setelah mempelajari bahasa Inggris supaya bisa baca dan supaya bisa membaca gambar kehidupan kamu di Australia. Dan kemudian dia menjawab, ya, it is a postcard, ya, itu adalah kartu pos. Nah, kemudian kutipan ini didukung oleh Mei Mei juga, surat yang dikirimkan ke si bapak angkatnya. Mei Mei bilang, I learn ABC because I want to read your letter and see your face. Mei Mei mempelajari ABC itu atau bisa diartikan bahasa Inggris karena dia ingin mempelajari atau bisa membaca suratnya dan ingin bisa melihat ayahnya, ayah angkatnya di Australia. This quote from the letter written by Mei Mei at the age of
6 directly explains Mei Mei's strong desire to be able to master things related to Dan. At the same time as learning English, Mei Mei also learn everything related to Australia, especially what Dan has described in his postcard. Jadi Mei Mei ini setelah menulis ini, rajin menulis, kemudian dia ada kesempatan untuk pergi ke Australia. Dan dia sering mengirimkan surat agar ayah angkatnya tahu bahwa si Mei Mei ini paham dan mengerti dari surat yang diberikan oleh atau kartu pos yang dikirimkan oleh ayahnya. Nah, setelah education background yang ada dari Mei Mei, communication with postcard sebagai media ini juga mempengaruhi, di mana media komunikasi global yang digunakan dalam film ini adalah kartu pos atau postcard. As discussed earlier, the communication between Mei Mei and Dan is happen through postcard and letter. Jadi komunikasi sepanjang film ini antara Mei Mei dan ayah angkatnya hanya dilakukan melalui kartu pos. Jadi kirim-kiriman surat seiring berjalannya waktu lama sampai mempelajari bahasa Inggris. Setelah terlalu lama, dia akhirnya bisa membaca dan membalasnya melalui surat. Now, the author will take only a few quotes. The author present the first quote as an affirmation that the communication that exists between Mei Mei and Dan is through letters or postcard. Jadi kita hanya mengambil beberapa kutipan yang merepresentasikan atau yang menunjukkan bahwa komunikasi ini terjadi antara Mei Mei dan ayah angkatnya melalui komunikasi global, yaitu salah satu alat komunikasi global yaitu kartu pos. The dialogue was spoken in Mei Mei to Dan's legal counsel. Jadi kutipan ini sampaikan oleh dia karena ayahnya posisi di penjara. It's been a long time we talk by letter and picture cards. Sudah lama kita berbicara atau saling ngobrol gitu melalui surat dan hanya kartu yang ada gambarnya, which is yaitu kartu pos. With English she knows, Mei Mei was able to understand and reply to all postcard from Dan. Mei Mei tell everything she doesn't tell anyone in every letter she writes to Dan. Jadi si Mei Mei ini karena merasa sangat dekat karena dia seorang yatim piatu dan dia sangat merasa dekat dengan ayah angkatnya. Jadi dalam suratnya dia menuliskan segala macam kesedihan atau yang dia alami selama ini salah satu contoh postcard yang ada dalam film. The picture on the postcard from Dan are varied, such as both Australian wildlife to reflect a natural atmosphere related to wild animals in Australia. Jadi di postcardnya itu si ayah angkatnya ini mengirimkan gambar-gambar hewan-hewan dan gambaran kehidupan ayah angkatnya di Australia. Automatically, when she sees the picture of the animal that says Australian wildlife, Mei Mei will think that this is how it is in real life Australia. Jadi secara tidak sadar atau Mei Mei ini setelah terkontaminasi oleh gambar-gambar yang dikirimkan oleh bapaknya, oleh bapak angkatnya, ayah angkatnya, sehingga dia berpikir bahwa kehidupan di Australia itu indah di hutan dan di lautan. Kemudian di sini ada lagi salah satu contoh lagi. Contoh postcard juga yang dikirimkan oleh ayah angkatnya, dan dia berkata, ayah angkatnya berkata kalau saya adalah seorang penjaga hutan. Dia melindungi hewan-hewan buas, burung, dan dia punya istri namanya Jenny, punya anak namanya Aiden dan Maggie. Dia hidupnya sangat indah di samping lautan. This quote is accompanied by a scene of Mei Mei daydreaming. Jadi efek yang ditimbulkan dari mengirimkan atau yang diterima oleh Mei Mei kartu pos ini, dia menjadi ada efek daydreaming atau berimajinasi seputar apa yang dikirimkan oleh ayahnya. Karena di dalam filmnya juga terdapat scene yang bertumpuk ketika Mei Mei dalam proses membayangkan apa yang terjadi di Australia. Then it becomes clear why an imaginative cosmopolitanism appears in Mei Mei. Sehingga ini merupakan bukti yang jelas bahwasanya imaginative cosmopolitanism ini muncul dalam diri Mei Mei. Nah, starting with a high curiosity supported by postcard media that has a reflection of life in Australia. Jadi mulai dari keinginan yang serius atau keingintahuan yang tinggi didukung juga oleh alat komunikasi global yaitu kartu pos yang direfleksikan di kehidupan di Australia. Nah, jadi Mei Mei juga berusaha untuk melengkapi atau menyelesaikan pendidikannya supaya bisa belajar bahasa Inggris agar bisa ketemu dan ke Australia ketemu orang tuanya, orang tua angkatnya. Let's look to another quote, dan ada ini contoh quote lainnya yang dikirimkan lewat postcard.
Mei Mei, we went to a Christmas concert last week, but since it's summer here, it's very hot, but it wasn't really fun. Dari kutipan ini, si ayah angkatnya bilang kalau kita di sana dengan keluarga ingin pergi konser last week, Christmas. Tapi ketika summer di sini itu sangat panas, ketemu panas, dan dia sangat senang, but it was really fun. Our house is near the beach, very beautiful. On weekends we swim. Jadi rumahnya itu dekat pantai, di mana sangat indah dalam bayangan Mei Mei. Bahkan di setiap minggunya dia keluarga mereka itu ayah angkatnya berenang dan senang-senang dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. When this description is told by Dan Essence from the film, it describes Mei Mei imagining the atmosphere of Dan's life with his family. Jadi ketika Mei Mei membaca kartu pos ini, dia berimajinasi membayangkan atmosfer yang ada di dalam keluarganya si ayah angkatnya ini. Di laut, di samping laut dengan ada banyak hewan-hewan dan burung-burung yang berterbangan di sekitarnya. Sehingga itu salah satu mungkin dari imaginative cosmopolitanism. Nah, kemudian ada lagi tambahan contoh dari ini adalah, in addition to the quote from the description above, Mei Mei juga berkata kalau di Cina juga dia nggak suka kalau di Cina, dia sukanya itu di Australia, karena di Australia di gambaran dia looking at the blue sky, karena di Australia itu enak, cerah, have fun, dan banyak burung putih yang berterbangan, sehingga dia pengen banget ke Australia. Nah, ini salah satu contoh postcardnya yang digambarkan Greeting from Sydney. Aku suka melihat langit biru, burung putih seperti di kartumu. In addition, sebagai tambahan dari quote tersebut adalah kalimat ini atau contoh kutipan ini merupakan salah satu statement yang mensupport kita bahwasanya Mei Mei ini memiliki atau yang terdapat imaginative cosmopolitanism yang ditimbulkan oleh the main character, yaitu Mei Mei. It's winter in China, the sky is always dark. I like looking at the blue sky, white bird like on your card. Nah, seperti itu yang disampaikan tadi, seperti gambar yang di samping. With the postcard from there, Mei Mei was able to get to know more about Australia. In this case, complementing her knowledge of Australian wildlife, imaginative cosmopolitanism was only discovered in Mei Mei with the process of studying the postcard, because the reply letter from Mei Mei addressed to Dan did not trigger. Jadi si Mei Mei ini semakin ingin tahu, keingin tahuannya semakin tinggi tentang Australia. Bagaimana sih di Australia itu Dan kemudian ini cosmopolitanism yang dialami Mei Mei ketika di Australia. Salah satunya Mei Mei mengantri karena di Cina itu tidak biasa dengan budaya atau mengantri ketika naik bis. Itu yang dialami oleh Mei Mei. Kemudian setelah itu Mei Mei juga mengalami perubahan penampilan seperti yang ditampilkan di sini. Yang sebelah kiri itu Mei Mei, tampilan Mei Mei versi Chinese atau Cina, dan sebelah kanan itu versi Australia karena oleh temannya di makeover with adjustment, with dress, makeup style, sehingga tampilannya seperti benar-benar orang Australia. In addition to makeup, Mei Mei's hairstyle jadi benar-benar dirubah, mulai dari dia harus menggunakan high heels, sehingga cosmopolitanism ini terlihat dalam kasus ini, Chinese identity. At the end of the story, Dan was dying is given Mei Mei a name Mei. Nah, kemudian bukan hanya itu, ketika ketemu, ayahnya pun memberi nama kepada si Mei Mei itu untuk ditawarkan nama baru sebagai nama di Australia, yang nama Chinese-nya itu Mei Mei, dan diganti menjadi Mei, ejaannya MIY gitu, bulan Mei. Sehingga ada dua nama. Dalam satu karakter itu, dia memiliki dua identitas yang berbeda, Australia dan Chinese. Nah, conclusion-nya adalah pertama, di mana kita menjawab dari problems yang pertama tadi,
Dari film ini, cosmopolitan yang ada yang kita temukan adalah melalui dialog, melalui scene yang digambarkan dan perilaku Mimi semenjak di Australia. Kemudian apa saja cosmopolitanisme yang muncul? Pertama, ketika dia mempelajari bahasa Inggris yang pada hakikatnya secara bahasa nasional dia itu bahasa Cina, tapi dia tetap kekeh untuk mempelajari itu agar dia bisa ke Australia ketemu ayah angkatnya. Kemudian imaginative cosmopolitanism-nya adalah ketika dia mempelajari budaya Australia melalui postcard yang diberikan oleh ayah angkatnya. Dan mungkin sekian, itu saja, dan saya sampaikan terima kasih. Oke, terima kasih Michael ya atas presentasinya terkait ini ya kosmopolitanisme yang ada di film 33 Postcard ya. Nah, sekarang karena banyak mahasiswa di sini dan saya pikir ini pakai teori kosmopolitanisme ya, Michael ya. Di unmute dulu. Oke. Iya, Bu. Ini karena kajian rutinnya offline dan online, jadi mungkin di Zoom meeting kita akan terdengar sedikit percakapan. Jadi harap maklum ya Bapak Ibu dan mahasiswa yang join hari ini. Jadi teori kosmopolitanisme itu saya kira jarang digunakan oleh mahasiswa kita, mahasiswa asing. Bisa di-share Michael, kenapa kamu memilih teori kosmopolitanisme di dalam film ini? Ini berarti ikut kajian budaya ya? Ya. Sebagai informasi saja pada mahasiswa yang join hari ini, sekarang Fakultas Humaniora tidak saja mengakomodasi penelitian sastra dan linguistik, tapi juga penelitian kajian budaya. Mungkin bisa jadi pembelajaran ya. Oke, silakan Michael, bisa di-share kenapa memilih kosmopolitanisme. Ya, silakan sambil menunggu audiens yang lain nanti bertanya. Ya. Oke. Pertama alasannya untuk memilih teori kosmopolitanisme adalah karena yaitu kita di sini juga sudah diperbolehkan untuk meneliti kajian budaya, which is culture studies. Jadi bukan hanya melalui literatur maupun linguistik, sehingga saya cukup tertarik dan ini sangat jarang dibahas ya di dalam pun di Google pun saya sudah mencari, sangat jarang dibahas isu kosmopolitan ini dalam analisis literatur maupun karya sastra lainnya, sehingga itu mungkin karenanya belum ada. Saya bersama Bu Wida berinisiasi untuk menggunakan teori ini dalam penelitian kita ini. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Michael. Berarti pada dasarnya teori ini itu ingin membuat seseorang itu berpikir global ya. Tidak hanya pikirannya tapi secara fisik, mentalnya gitu ya. Jadi tadi kan dari penelitianmu dan Bu Wida Rositama ada 2 pertanyaan penelitian ya. Bagaimana kosmopolitanisme dituangkan dalam film 33 Postcard dan apa saja bentuk kosmopolitanisme, ya kan? Terus tadi yang hasil penemuan penelitianmu yang kedua itu macam dari kosmopolitanisme yang ditemukan di film itu apa saja, bisa diulang? Jadi yang ditemukan dalam penelitian kami ini tadi yang kedua adalah menjawab research question kedua, yaitu imaginative cosmopolitanism yang kita temukan. Seperti itu. Berarti hanya satu saja, imajinatif, atau sebenarnya macamnya ada beberapa, tapi yang ditemukan hanya imajinatif? Untuk macam dan kategori ada beberapa, seperti cosmopolitanism identities, cosmopolitanism politik, dan sebagainya macamnya itu banyak. Dan yang kita temukan di sini adalah untuk menjawab research question yang kedua. Yang pertama, cosmopolitanism secara umum, which is tadi sudah yang kita tampilkan secara identitas ya. Secara identitas yang ditampilkan dari mulai si Mei ini dari Chinese ke Australia, berubah tampilan, merubah segala macamnya dan mempelajari bahasa Inggris. Nah, kemudian itu secara umum dan secara spesifiknya jenis cosmopolitanism ini adalah yaitu imaginative cosmopolitanism, di mana yang kita temukan adalah terdapat alat komunikasi global yang digunakan dalam film ini. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Michael. Jadi memang
Sebenarnya teori itu mudah ya, tinggal nanti pengaplikasiannya mungkin yang memang harus sabar karena harus menyisir data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, begitu ya Michael ya. Betul sekali. Oke. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu dan mahasiswa mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari Bu Wida sebagai partner melakukan penelitian ini. Silakan Bu Wida. Baik, terima kasih Bu Asni. Apakah suara saya cukup jelas? Iya, Bu Wida, jelas sekali, jelas. Oke, thank you. Kalau tambahan sebenarnya nggak ada sih. Mungkin tadi karena Fadlan presentasinya sudah cukup detail, jadi hanya menekankan saja bahwasanya kenapa kita memilih Cosmo, karena memang isu yang lagi-lagi hangat recently, kita kan benar-benar moving ya from one another, apalagi dunia online juga kayak tanpa batas nih, kita antara di sini dan di sana, di dalam negeri, luar negeri itu hampir tidak ada batasnya. Itu kenapa kita angkat globalisasi, kemudian kita angkat lagi lebih spesifik ke Cosmo. Terus dari Cosmo yang begitu luas lagi, yang sudah disebutkan oleh Fadlan, politik, ekonomi, ada juga identitas, kita ambilnya di imaginatif karena relate to the film. Kita seperti postcard tadi, jadi fokusnya ke media komunikasi global. Begitu sih kurang lebihnya Mbak Asni. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Bu Wida atas tambahannya. Memang ketika melakukan penelitian itu harus berangkat dari hal-hal yang dekat dengan kita ya Bu ya. Maksudnya karena kita merasakan sendiri, jadi hal itu bisa diangkat. Dan ketika melakukan penelitian pun itu kayak kita merefleksi diri kita sendiri gitu ya Bu ya, sebagai manusia. Dan isunya lebih renyah juga kan untuk kids zaman now. Karena kita bekerja sama dengan mahasiswa, jadi saya berusaha mengangkat isu-isu yang mungkin bisa ditelan mentah-mentah oleh Fadlan ya Fad. Apakah cukup ringan kan? Ringan. Kayak kalau makan kita lagi makan snack ini, jadi nggak terlalu berat lah insya Allah buat Fadlan jalan bareng saya penelitian ini gitu. Iya. Dan memang Bu, kosmopolitanisme itu juga memang jarang sekali. Apalagi maksudnya ketika melihat penelitian anak-anak kita yang sastra maupun linguistik itu mungkin karena ini kajian budaya itu baru diperbolehkan nanti ya Bu tahun ini untuk dilaksanakan. Jadi mungkin ini adalah istilahnya benih pertama gitu ya. Mungkin nanti ada kajian-kajian budaya yang lain ya kan selain linguistik dan sastra. Menarik sekali. Mungkin silakan Bapak Ibu atau mahasiswa yang ada offline maupun online, jika ingin bertanya atau memberikan feedback atau menimpali jika mungkin sudah menonton filmnya dan mengklarifikasi sesuatu, silakan. Mungkin dari Pak Mahrus yang ahli film. Pak Mahrus, apakah Bapak sudah menonton filmnya dan apakah saya cuman bertanya, kalau misalnya memakai teorinya Stuart Hall representasi, apakah itu sudah cukup atau harus ada penambahan teori seperti untuk memperkuat seperti teorinya semiotika misalnya kayak gitu, atau gimana? Karena representasi itu kan juga dihubungkan dengan teori yang kosmopolitas apa tadi Bu? Kosmopolitanisme itu sendiri kan. Jadi barangkali untuk memperkuat bisa ditambahkan teorinya semiotika misalnya kayak gitu, atau hanya cukup representasi dari Stuart Hall. Oke, terima kasih Pak Mahrus. Silakan mungkin bisa dijawab Michael dulu atau Bu Wida dulu. Silakan. Baik, saya izin menjawab Bu Asni. Terima kasih Pak Mahrus buat pertanyaannya. Untuk teori sendiri representasi dari Stuart Hall itu kami kira sudah cukup ya Pak, karena kita di dalam permukaan representing something, jadi sesuatu yang sedang dicoba direpresentasikan dalam film itu cukup dengan menggunakan Stuart Hall, karena di Stuart Hall tadi disebutkan oleh Fadla, dia menunjukkan sesuatu yang ada di dunia nyata, seperti dia menghadirkan sesuatu yang nyata ke dalam sebuah film. Kalau kita pakai semiotik mungkin cenderung ke simbol-simbol yang ada dalam film sih Pak Mahrus. Sedangkan saya dan Fadlan itu kalau dibilang meneliti simbol sepertinya terlalu spesifik ya, karena ini kita dari judul filmnya aja udah ketahuan tentang kosmonya gitu. Jadi saya kira untuk semiotiknya terlalu unik nanti. Mungkin ada tambahan dari Fadlan. Saya kira Stuart Hall cukup Pak Mahrus. Ada tambahan nggak Fadlan? Cukup Miss.
Cukup. Begitu kurang lebih Pak Marus, apakah terjawab pertanyaannya? Nanti berarti proses analisisnya seperti apa ya untuk sampling adegannya itu, karena kan apa namanya, kosmopolitanisme. Iya, itu sendiri kan nggak apa ya, terlihat di dalam film kan hanya beberapa adegan atau shot ya. Nah, nanti proses analisisnya itu seperti apa samplingnya? Iya, baik, izin langsung menjawab ya Bu Asli. Langsung lewat moderator. Iya Bu Wida, silakan Bu Wida, langsung. Iya, jadi untuk tadi Pak Marus sebenarnya yang ditampilkan oleh Fadlan adalah segelintir saja ya Fadlan, karena kita presentasinya singkat. Sebenarnya untuk kutipan yang lebih banyak sudah kita lakukan di data collection. The whole film dari mulai proses produksi, dia kan diproduksi oleh 2 negara nih, China sama Australia. Dari 2 itu sudah ketahuan kusmunya Pak. Jadi kalau untuk sampling data sebenarnya tidak beberapa, tapi mulai dari praproduksi, terus dari judul sama dari the whole movie semuanya menggunakan media postcard. Jadi sebenarnya kalau dibilang hanya sedikit, enggak sih Pak Mahrus, karena the whole movie semuanya mengandung media komunikasi global ya Fadlan, if I'm not mistaken. Apakah sepakat ya Fadlan ya, udah nonton berjuta-juta kali sampai mabok ya. Benar-benar. Jadinya kalau untuk yang ditanyakan pengambilan sampling ya Pak Mahrus, kebetulan kami tidak mengalami kesulitan ya, karena memang sudah clear enough isu kosmopolitannya nampak dari awal. Terus kecurigaan kami dari judul postcardnya adalah sebuah media, ternyata waktu menonton kecurigaan tersebut atau hipotesa kami terbukti bahwa memang the whole movie membahas komunikasi melalui kartu pos tadi. Jadi kalau ditanya samplingnya ya sebenarnya seluruh scene di situ sama layer scene-nya, tumpukan scene-nya juga mengarah ke representing penggunaan media global sebagai sarana komunikasi. Begitu. Ada teman Fadlan? Fadlan ada tambahan? Ya, mungkin untuk proses yang tadi juga udah jelas ya, mungkin dari proses kita melihat filmnya, objeknya, dari kerjasama antar 2 negara, dari mulai yang ngedirectnya dari Australia dan yang dari China, gitu. Itu dari 2 identitas negara juga mungkin udah terlihat ya isu kosmonya, sehingga itu dapat mempermudah dan dalam kita melakukan penelitian di dalam filmnya, apalagi dibantu dengan judulnya. Itu 33 postcard, ya alat komunikasi media yang digunakan yaitu kartu pos untuk komunikasi jarak jauh antara di Australia dan di Cina. Mungkin teman seperti itu aja Ibu. Terima kasih. Ya, apakah pertanyaan terjawab Pak Mahrus? Ya. Pak Mahrus, silakan Pak Mahrus. Dia unmute Pak. Cukup saya kira. Ya, terima kasih Pak Mahrus atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang di Zoom meeting? Atau Bu Yayu ada pertanyaan ke Bu terkait topik kita yang kedua ini di siang hari ini? Oke, sudah cukup. Bapak Ibu atau mahasiswa yang ada di Zoom meeting, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand, silakan. Oke. Oke, cukup. Mungkin karena ini adalah penelitian pioneer ya Bu Wida, maksudnya penelitian kajian budaya yang pertama ya, dan ini kolaborasi Bu Wida dan mahasiswa Michael Fadlan. Jadi mungkin mahasiswa lain itu masih bertanya-tanya, karena mereka mungkin masih bingung menentukan mau penelitian sastra, linguistik, ataupun kajian budaya ya. Ya, masih meraba-raba sepertinya. Dan kami juga berusaha menghadirkan sesuatu yang baru sih ya. Di samping linguistik dan sastra, ternyata kita sudah boleh meneliti kajian budaya. Salah satunya ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang mau ambil skripsi. Iya, betul. Saya sendiri sudah sangat terinspirasi ya, karena ternyata mesti kajian budaya objeknya beda gitu, maksudnya ya dekat dengan sastra, tapi karena budaya jadi sebenarnya sama aja cara kerja teori dan pengaplikasiannya. Ya, objeknya tetap karya sastra. Iya betul, beda objeknya saja. Oke,
Saya kira cukup Bu Wida dan Michael Fadlan. Terima kasih atas presentasinya. Oh, sebentar. Ternyata ada yang raise hand. Pak Irham. Pak Irham, apakah ya bisa dinyalakan Bapak kameranya? Terima kasih Bu Asni, Bu Wida, dan Mas Fadlan. Terdengar suara saya Bu Asni? Iya, Dengar. jelas Bapak. Ya, terima kasih banyak atas presentasinya sangat menarik dan thought provoking ya. Ada dua yang mungkin mau saya sampaikan. Satu, mau klarifikasi aja tadi di slide-nya itu kalau tidak salah mengikuti ada pernyataan tentang kosmopolitanisme. Satu, bahwa dia adalah sebuah ideologi yang anti nasionalisme. Kemudian di kalimat berikutnya dia mengatakan bahwa itu adalah pemahaman yang borderless atau stateless perception. Nah, apakah sebenarnya dia itu anti nasionalisme, atau apakah kalau di anti nasionalisme itu otomatis menjadi sebuah posisi yang paham tentang borderless identity mungkin. Kemudian yang kedua itu tentang sampel data ketika dia berambisi untuk belajar bahasa Inggris sebagai bahasa global, yang itu di dalam penelitian Bu Wida dan Mas Fadlan dikenal sebagai imaginative cosmopolitanism kalau tidak salah ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau melihat contoh lain dari kosmopolitanisme yang mungkin itu akan dianggap sebagai sebuah cosmopolitan cultural capital, di mana orang itu kemudian melihat bahasa Inggris sebagai sebuah kebutuhan di semua orang, atau yang dikenal oleh Robert Wilson sebagai lingua nullius, bahwa skill berbahasa Inggris menjadi skill yang wajib dipahami, dimiliki oleh semua orang. Seolah-olah kalau nggak punya skill itu maka dia nggak bisa menjadi global citizen. Dengan berposisi demikian, apakah bukannya kemudian posisinya si Mei ini dia menjadi kosmopolitan, atau sebenarnya dia cosmo confusion ya? Dia sebenarnya bingung identitasnya, apakah dia global atau malah dia infuse kepada dominant culture yang Australian English, sehingga di Chinese-nya inferior. Dia tidak malah fusion, tapi dia mungkin malah eradicated ya. Tapi overall terima kasih banyak Bu Wida dan Mas Fadlan, sangat menarik topik. Thank you. Terima kasih Pak Irham atas pertanyaannya. Tapi Pak Irham, pertanyaan pertama tadi masih terpotong-potong, bisa diulangin Pak yang pertama? Yang pertama dan tadi anti-nasionalisme, ya kalau saya tidak salah tangkap mungkin nanti bisa direvisi sama Pak Irham ya. Tapi sudah saya catat sih, insya Allah ini. Oke, berarti tidak perlu saya ulang ya Bu Wida ya pertanyaannya. Iya. Oke, silakan bisa langsung dijawab saja Bu Wida. Iya, baik, terima kasih Pak Irham atas pertanyaannya, sangat menarik. If I'm not mistaken, kalau yang pertama soal anti-nationalism itu apakah otomatis disebut kosmo, yang kemudian krisis identitas, apakah seperti itu Pak Irham pertanyaannya? Ya, betul Bu Wida. Tadi di slide kalau ada ya, baik. Itu disampaikan oleh Mas. Iya, kalau sebatas referensi yang kami baca nih Pak Irham tentang anti-nationalist ideology itu dari buku, saya kerpek dulu ya Pak Irham. Dari buku Cosmopolitanism yang kita baca punyanya Bini J. Holloway, Millington, dan Young, itu tentang cosmopolitanism, urbanism. Itu memang overall kosmo itu terpandangnya dari semua kasus yang ada di dunia ini itu sebagai anti-nationalism. Kemudian kalau ditanyakan otomatis disebut kosmo atau tidak, kalau mengacu pada pernyataan yang dalam buku tersebut, iya, karena dia memang nggak jelas, citizens of the world jadinya. Dia adalah warga negara dunia, tidak ada identitas jelas apakah dia itu warga negara mana. Seperti itu. Kalau ditanya otomatis atau enggak, berdasarkan buku itu, iya. Jadi yang anti-nasionalisme adalah cosmopolitanism, dan cosmopolitanism adalah anti-nasionalisme. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, yang sampel data tadi sebenarnya saya meralat sedikit ya Pak Irham. Kalau tadi Pak Irham bilangnya
untuk yang Mei belajar bahasa Inggris itu adalah imaginative cosmopolitanism, enggak Pak Irham. Jadi tadi Mas Fadlan menjelaskan bahwa ketika Mei belajar bahasa Inggris itu adalah contoh cosmopolitanism yang general, sedemikian hingga yang Pak Irham juga nyatakan ketika kita belajar bahasa Inggris kita akan seolah-olah menjadi warga negara dunia atau global citizen seperti itu. Yang imajinatif Cosmo, kami fokusnya mengangkat postcardnya Pak Irham. Jadi tadi kami meralat sedikit karena Mas Fadlan menjelaskannya yang Cosmo secara umum itu saat Mimi belajar bahasa Inggris. Jadi dia ketika belajar bahasa Inggris itu jadi semacam krisis identitas di mana seorang Chinese itu berusaha keras menguasai bahasa Inggris. Jadi kayak dia sebenarnya Cina atau Inggris nih, seperti itu ya. Kalau yang imajinatif Cosmo, itu kita fokusnya ke media yang digunakan untuk komunikasi global. Dalam hal ini komunikasi globalnya adalah antara Mimi di Cina dan ayahnya yang ada di Australia. Nah, postcardnya inilah yang media globalnya. Begitu kurang lebih Pak Ilham, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dari Fadlan, apakah cukup atau ada tambahan? Cukup, Bu. Sudah. Ya begitu Bu Asni, kurang lebih semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Irham. Oke, terima kasih Bu Ida. Pak Irham, gimana Pak? Apakah sudah terjawab pertanyaan Bapak? Ya Bu Asni, sudah. Sangat menarik saya kira topik itu. Kalau mau ditambahin untuk diskusi sih, wacana kosmopolitanisme itu yang salah satu misalnya dia kalau state-nya dia memiliki pemahaman yang borderless dan global citizen, tapi misalnya dengan hanya salah satu parti ya atau pihak yang berusaha menjadi global citizen akan menjadi, kalau kacamata saya mungkin menjadi unequal cosmopolitanism karena satunya itu didorong menjadi global dengan yang sudah dominan. Tapi yang satu lagi dia kurang terdorong untuk menjadi global karena mungkin etnik, budaya atau bahasanya itu less dominant. Tapi itu tidak masuk dalam topik. Thank you buat ini Bu dan Mas Fadlan. Ya, terima kasih Pak Irham untuk masukannya juga sangat bermanfaat. Iya, masukan Pak Irham juga tadi semacam mungkin bisa jadi kalau diperlukan pertanyaan penelitian ketiga ya Bu Ida ya, maksudnya dengan bisa sih. Apa namanya dengan mencari teori lain yang tadi bisa mengcounter kalau misalnya itu Cosmo, apakah itu benar-benar Cosmo padahal yang berusaha cuma satu karakter gitu. Iya, betul. Versus yang banyak orang yang ditempatkan dalam situasi dominan. Apakah itu dia rela sebagai Cosmo dengan sadar diri atau tadi dipaksa ya? Sangat menarik. Ya, betul sekali. Betul itu Bu Asni, karena Pak Irham ini idenya menarik juga untuk bahan diskusi ke depannya. Cosmo memang sangat luas ya. Saya dengan Mas Fadlan juga cukup mabuk untuk memilih Cosmo yang detil ini yang mana yang kita angkat ya, karena saking banyaknya isu-isu Cosmo yang terjadi di dunia ini, banyak banget cabangnya, sedemikian hingga kita menemukan ilham ya Pak Irham. Meleset sedikit tadi tersinggung Bapak kayak. Kita menemukan visi postcard, jadi kita kayak jatuh cinta pada judulnya dulu sih, sedemikian hingga kita bisa menentukan bahwa itu masuk ke imajinatif cosmopolitanism gitu. Betul sekali, terima kasih Bu Wida. Saya kira cukup untuk presenter yang kedua. Sekarang kita menuju ke presenter. Oh ya, sebelumnya saya terima kasih Michael dan Bu Wida. Sudah cukup saya kira ya, sudah waktunya sudah lebih. Sekarang kita ke presenter terakhir yaitu silakan saya izin live ya Bu melanjutkan perjalanan. Iya, Bu Wida silakan. Terima kasih Fadlan, Bu Asni dan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang join, Pak Irham, Pak Mahfuz yang sudah bertanya. Terima kasih, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari hasil penelitian kolaborasi antara Pak Anwar Mas'adi MA dan Eva Laili Salsabila dengan topik defamiliarisasi pada karakter tokoh antagonis dan protagonis dalam novel Bidayah wa Nihayah, kajian formalisme Rusia Viktor Shklovsky. Oke. Jadi topik yang ketiga ini akan dipresentasikan oleh Pak Anwar. Bapak bisa cek sound dulu Bapak.
Belum Pak, belum bisa terdengar. Lagi Pak. Bapak. Halo, cek. Apa ya? Pak Adi, halo Pak Adi, bisa cek sound dulu Bapak? Belum bisa terdengar. Belum Bapak. Atau Bapak Ibu yang lain sudah bisa mendengar Pak Mas Adi? Halo? Belum Pak Adi, belum Halo, bisa. sudah. Oh ya, ini bisa terdengar. Iya. Iya, Bapak saya jadikan co-host dulu untuk bisa share screen ya. Oke, silakan Pak Edi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sudah bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pada Bu Asmi yang sudah memberikan waktu pada saya. Bagi saya, penelitian mengenai defamiliarisasi ini adalah penelitian yang menarik, walaupun menggunakan pendekatan atau menggunakan teori yang memang sudah sangat lama ya, sebagai sebuah kajian struktural. Kalau kemudian kita lihat, banyak sekali penelitian kita ini yang memang sudah tidak banyak menggunakan kajian struktural. Kenapa? Karena mungkin kajian struktural itu dianggap sebagai sebuah kajian yang sudah jadul dan sudah dianggap tidak menarik lagi. Tapi ketika saya melihat teorinya Shklovsky sebagai sebuah kajian struktural, utamanya adalah melihat defamiliarisasi dalam sebuah karya sastra, saya melihat ada keunikan-keunikan yang mungkin bisa kita tampilkan nanti, utamanya ketika kita mengkaji sebuah karya sastra, terutama karakter dari tokoh. Ini tokoh yang saya ambil adalah tokoh antagonis dan protagonis. Ya. Hampir semua penelitian defamiliarisasi, utamanya yang menggunakan Shklovsky, itu adalah kajian-kajian yang memang secara utuh mengambil struktur dalam sebuah karya sastra, utamanya adalah novel. Mereka mengkaji dari semua aspek, baik dari semua aspek tokohnya, kemudian dari alurnya, settingnya, dan yang lain-lain. Tapi saya melihat bahwa kajian yang menggunakan kajian tokoh ini jarang sekali. Karena kalau kemudian kita mengkaji dalam kajian karakter tokoh, kita akan mengetahui bagaimana citraan-citraan atau bagaimana karakter yang dibangun oleh seorang pengarang, terutama adalah tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Karena memang yang menarik adalah kedua tokoh itu, baik itu tokoh antagonis maupun tokoh protagonis. Sehingga saya mengambil novelnya Najib Mahfud, Bidayah wa Nihayah. Ini novel yang beberapa kali saya teliti, karena memang novel ini menarik secara sosial dan menarik secara karakter yang dibangun oleh Najib Mahfud itu tidak seperti umumnya karakter-karakter yang dibangun oleh para penulis-penulis yang lainnya. Sehingga ada 3 rumusan masalah yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin melihat pada defamiliarisasi karakter tokoh protagonis, kemudian defamiliarisasi tokoh antagonis dalam novel Bidayah wa Nihayah. Yang ketiga adalah perbedaan karakter tokoh antagonis dan protagonis yang dibuat oleh pengarang. Banyak manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, terutama adalah kita sebagai manusia itu mempunyai karakter-karakter sendiri yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kemudian kita bisa berkaca pada karakter-karakter yang dibuat oleh karakter-karakter yang ditampilkan oleh seorang pengarang, terutama oleh Najib Mahfud. Nah, dari sisi novel, karakter ini bisa menjadikan acuan untuk menciptakan sebuah karya sastra yang bermutu. Karena kita ketahui bahwa Najib Mahfud ini seorang sastrawan besar
seorang peraih Nobel internasional. Nah, kajian yang saya pakai adalah kajian strukturalisme, utamanya adalah formalisme Rusia yang untuk melihat defamiliarisasi ya, atau melihat sesuatu yang aneh dan asing. Ini yang ingin saya kaji. Fokusnya adalah pada tokoh-tokoh antagonis dan protagonis. Sehingga kemudian metode penelitiannya, karena saya menggunakan pendekatan struktural, fokus saya adalah pada karakter tokoh. Saya kemudian melihat, mengumpulkan ya, mencatat karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Najib Mahfud. Ada tokoh, mungkin ada 10 tokoh, tapi saya hanya mengambil tokoh-tokoh yang dominan. Ya, ada beberapa tokoh dominan yang nanti akan saya masukkan sebagai itu tokoh antagonis, tokoh protagonis, yang lain adalah tokoh antagonis. Artinya tidak semua tokoh saya ambil karena memang ada tokoh-tokoh yang memang tidak digambarkan secara utuh oleh Najib Mahfud. Kemudian saya ingin melihat karakter-karakter tokoh yang dibangun, terutama dalam apa namanya, karakter fisiknya, kemudian karakter batinnya, karena nanti karakter-karakter yang yang ditampilkan oleh Najib Mahfud, baik itu kemudian karakter fisik ataupun karakter batinnya, ini yang akan menjadikan kekuatan tersendiri bagi seorang peneliti atau bagi seorang penulis ya, dalam apa namanya, menciptakan karya sastranya, sehingga karya sastra ini dianggap sebagai karya sastra yang bermutu atau karya sastra yang memang memiliki bobot atau nilai. Yang saya temukan ya, ada beberapa tokoh yang memang saya kemudian saya ambil di sini, utamanya adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis yang pertama adalah Samirah, ada Husain, ada Hasanen, Nafisa, Bahia, dan Farid Afandi. Samirah, Husain, Hasanen, Nafisa ini adalah satu keluarga. Kemudian Bahia dan Farid Afandi ini adalah satu keluarga. Tokoh yang pertama adalah Samirah. Tokoh Samirah ini adalah seorang ibu tunggal yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia mengasuh 4 orang anaknya, 3 laki-laki, yang 1 adalah perempuan. Anak yang pertama adalah Hasan, anak yang kedua adalah Husain, ya. Anak yang kedua adalah Nafisah, yang ketiga adalah Husain, yang keempat adalah Hasanen. Ya, yang keempat adalah Hasanen. Kalau kita kemudian melihat karakter fisiknya dari karakter dari Nafisa, dari Samirah ini yang ditinggal mati oleh suaminya, dia adalah seorang perempuan yang kuat, yang tangguh. Ya, kuat tangguh. Karena kemudian setelah ditinggal mati oleh suaminya, dia ini hidup harus mencukupi semua keluarganya. 2 anaknya masih kecil, yaitu Hasan dan Husain dan Hasanen. Kemudian Nafisa ini sudah besar. Kemudian si Hasan ini anak yang paling sulung, yang memang dia memiliki perangai yang sangat keras. Ya, karakter fisiknya Samirah ini adalah kurus, ya, kering, karena memang semenjak ditinggal suami mungkin beban hidupnya ini adalah berat. Dia harus mengatur seluruh kehidupan keluarganya. Dia seorang perempuan yang dalam kelas menengah masyarakat Mesir, yang ketika itu setelah terjadi revolusi Mesir, ini kehidupan ekonomi di Mesir tidak baik. Kemudian pasca ditinggal suaminya ini, maka kemudian kehidupan Samirah ini tidak bisa dijamin lagi kesejahteraannya, karena kemudian uang pensiun dari suaminya ini sangat sulit untuk didapatkan dengan berbagai macam birokrasi yang memang berbelit-belit. Sehingga kemudian untuk menutupi kehidupannya, dia menyuruh Hasan dan menyuruh Nafisa ini untuk bekerja sebagai seorang, Hasan ini untuk mencari pekerjaan dan Nafisa ini untuk menjahit. Ya. Kemudian karakter batinnya, ya, Najib Mahfud ini membentuk Nafisa ini sebagai karakter yang tegas dan pekerja keras. Dia mengatur semua keluarganya. Pasca suaminya meninggal, rumahnya ini banyak dikosongi, barang-barang yang tidak perlu itu dijual semuanya. Bahkan kemudian dia mengatakan pada anaknya untuk Hasan dan Husain yang masih sekolah ini untuk ngirit makan. Salah satunya adalah kalau makan siang di sekolah itu dijamin oleh sekolahan, sehingga kemudian mereka biasanya bagi keluarga menengah di Mesir itu kalau makan siang tidak enak, mereka tidak mau. Tapi oleh ibunya Samirah ini, kamu harus makan siang di sekolah karena memang tidak ada jatah makan yang banyak di rumah. Nah, karakter yang lain adalah teguh dan sabar.
kekuatan keteguhan ini berawal dari menurunnya ekonomi. Kemudian dia sabar membimbing anak-anaknya, terutama karakter Hasan yang memang Hasan itu anaknya tidak pemalas, kemudian tidak mau kerja, kemudian dia kurang sabar dan sejenisnya. Nah, ini karakter ini yang menjadikan Samira ini adalah sebagai seorang perempuan yang teguh dan sabar. Kemudian ada karakter Husain. Husain ini seorang laki-laki dari keluarga Samirah. Ini adiknya dari Hasan, ya, anak ketiga, ya. Dia ini memiliki sifat kesabaran, kesetiaan, pengorbanan seperti ibunya, ya. Dia ini daripada adik-adiknya yang lain, kakak dan adiknya, dia yang paling dewasa. Dia yang paling dewasa dan dikatakan oleh Najib Mahfud sebagai seseorang yang memang memiliki sifat seperti ibunya, ya, sifat yang seperti ibunya. Karakternya adalah, fisiknya adalah memiliki perawakan yang tinggi besar, seperti kakaknya, juga memiliki wajah yang tampan, walaupun tidak setampan adiknya. Kemudian dia seorang yang tegas, lemah lembut dan bijaksana. Ya, kemudian taat kepada orang tua, suka mengalah dan sabar. Bahkan ngalahnya Hasan ini adalah terkait dengan Husain, yang adiknya ini yang berjodoh dengan Bahia. Ketika adiknya ini berjodoh dengan Bahia, dan kemudian Hasanin adiknya ini tidak mau untuk berjodoh lagi, maka ini Husain ini yang menggantikan adiknya untuk menikah dengan Bahia sebagai alasan kehormatan, ya, kehormatan keluarga Farid Husain. Nah, karakter yang ketiga dari tokoh protagonis adalah Hasanin. Hasanin ini merupakan tokoh sentral dari cerita ini, ya, tokoh utama. Nah, hampir semua alur mulai dari yang pertama sampai terakhir itu melibatkan Hasanin. Berbeda kalau kemudian Husain ada di skin awal dan di beberapa skin tengah dan akhir. Tidak semua bab itu ada Hasan, ada Husain. Ya, beda dengan Hasan juga hanya ada pada skin yang pertama dan ada pada skin yang terakhir. Karena memang setelah itu Hasan itu menghilang dari keluarganya. Maka karakter-karakter yang dibangun oleh Najib Mahfud ini dapat kita temui dari beberapa bab yang menceritakan tentang Hasanin. Karakter fisiknya adalah berperawakan tinggi, ya, lebih tinggi dari kakaknya, kemudian memiliki wajah yang paling tampan, paling ganteng, kemudian berkulit cerah dan bertubuh gagah, sangat atletis. Sehingga nanti ini Hasanin ini yang direkomendasikan oleh keluarganya untuk masuk akademi militer, dan dia berhasil masuk dalam akademi militer. Karakter batinnya, walaupun Hasan ini kemudian tinggi, tampan, ya, dan mungkin kalau tokoh penulis itu akan menjadikan Hasan ini sebagai orang yang superhero, kemudian memiliki sifat sabar dan yang lain-lain. Tapi Najib Mahfud ini ternyata tidak menjadikan Hasanin sebagai seorang yang superhero, tapi malah menjadikan Hasanin sebagai seorang yang ceroboh, kemudian suka berubah, kasar, dan kemudian memang cenderung temperamen daripada kakaknya dan daripada adik-adiknya, daripada kakak-kakaknya. Ini karakter dari Hasanin. Kemudian ada Nafisa. Nafisa ini kakak perempuannya, anak nomor 2. Ini seorang perempuan, kalau adiknya dan kakaknya ini ganteng-ganteng, tapi Nafisa ini tidak. Ya, Nafisa ini tidak. Dia seorang perempuan yang tidak cantik, bisa dikatakan buruk rupa. Kemudian dia rambutnya, kalau lihat fisiknya ini tidak cantik, rambutnya hitam, kemudian dia terlahir dari buruk rupa fisiknya, rambutnya juga tidak bagus bagaimana perempuan-perempuan yang lainnya. Kemudian karakter batinnya ini minder, fisiknya, tubuhnya juga pendek, tidak tinggi. Kemudian dia sangat minder karena pekerjaannya sebagai seorang penjahit di kelas menengah. Ya, kenapa? Karena pekerjaan menjahit di kelas menengah bagi masyarakat Mesir itu merupakan aib bagi perempuan. Tapi mau tidak mau dia harus melakukan itu, walaupun kemudian dia mendapatkan cemoohan dari kelas-kelas sosialnya. Nah, Nafisa ini juga nanti akan mendapatkan kekerasan karena sifatnya yang pemalu, minder. Ini akan mendapatkan kekerasan dari seorang yang namanya Salman bin Jabir. Salman bin Jabir ini sama, dia kenal dari ketika membeli sesuatu, membeli minuman, sehingga ketika kenal Salman bin Jabir ini, Nafisa ini kemudian dirayu
oleh Salman bin Jabir. Karena merasa dia mendapatkan orang yang memperhatikan dia, maka kemudian Nafisa ini sampai kemudian menyerahkan dirinya kepada Salman bin Jabir, dan dia ditipu oleh Salman bin Jabir karena ternyata Salman bin Jabir ini sudah dijodohkan dengan orang lain. Yang akhirnya Nafisa ini melakukan bunuh diri, terjun dalam dunia prostitusi, dan akhirnya ketangkap polisi, kemudian ketahuan oleh adiknya Hasanen yang merupakan seorang perwira, akhirnya disuruh bunuh diri melompat dari jembatan di atas Sungai Nil. Nah, ini karakter dari Nafisa. Kemudian ada karakter Bahya. Karakter Bahya ini seorang anak gadis dari Farid Afandi yang memiliki adik laki-laki bernama Salim. Bahya ini karakter fisiknya dia cantik, kemudian memiliki kulit yang mulus, wajah bulat, bahkan mungkin kulitnya agak kemerah-merahan, putih yang kemerah-merahan. Khas karakter dari kecantikan dari orang-orang Mesir. Kemudian karakter fisiknya ini pemalu, lemah lembut, sampai kemudian mungkin karena saking nurutnya sama orang tuanya, dia seperti tidak punya keinginan apa-apa. Walaupun dalam batinnya itu dia juga menyukai Hasanen, dan dia ini dijodohkan dengan Hasanen. Tapi kemudian karena Hasanen ini setelah menjadi seorang perwira, sehingga Hasanen ini dia tidak mau lagi untuk bertunangan dengan Bahya dan memutuskan pertunangan dengan Bahya karena merasa kelas sosialnya ini berbeda dengan Bahya. Akhirnya kemudian Husain kakaknya ini menggantikan menikahi Bahya. Ya. Ini karakter fisik tokoh-tokoh protagonis. Ada lagi yang terakhir, tokoh protagonis adalah Farid Afandi. Farid Afandi ini adalah ayah dari Bahya, tetangganya dari tetangganya dari ibunya Nafisa, ya. Kemudian karena dia dulu ini adalah merupakan sahabat dekat dengan ayahnya, maka kemudian keluarga ini sangat erat hubungannya. Karakter fisiknya adalah tambun, gemuk, kemudian perutnya sangat besar, digambarkan sangat besar, wajahnya bulat, kemudian juga seorang yang memiliki penampilan rapi khas orang menengah di Mesir, ya. Khas orang menengah di Mesir. Kemudian karakter batinnya baik hati, lemah lembut, kemudian suka menolong orang lain, tapi dia introvert. Dia tidak mau keluar rumah kecuali kemudian ada kepentingan yang sangat penting. Tipenya yang lain adalah sederhana, ya, suka mengisi luang bersama keluarga dan bukan merupakan orang pemarah. Dia sabar. Walaupun kemudian Hasanen ini memutuskan hubungannya, ya, dengan Bahya, tapi kemudian dia tetap sabar, tidak marah kepada Hasanen. Nah, tapi keluarga Samilah ini yang tidak enak hati sama Farid Afandi yang kemudian menawarkan Husain untuk menikahi Bahya dan menggantikan adiknya. Ini Farid Afandi. Tokoh yang lain yang menarik adalah tokoh antagonis. Ya, tokoh antagonis di antaranya adalah Hasan. Hasan ini keluarga tertua, anak tertua dari keluarga Samilah. Ya, anak tertua yang diharapkan oleh ibunya untuk menggantikan ayahnya dalam bekerja, tapi ternyata kemudian dia tidak, karena karakter batinnya ini yang pemalas dia, maka kemudian dia tidak bisa menggantikan itu, dan malah kemudian terjerumus dalam bisnis haram yaitu narkotika, kemudian masuk dalam lingkungan kafe dan masuk dalam lingkungan pelacuran, sehingga kemudian akhirnya dia menjadi seorang buronan polisi. Karakter fisiknya ini tinggi besar, ya, sama seperti ayahnya, dan juga memiliki wajah yang tampan seperti kedua adiknya, walaupun tidak setampan dari Hasanen. Karakternya pemberani, pemalas, banyak menghasilkan hari-harinya di kafe, banyak bermain kartu, dan jadi seorang pemabuk. Kemudian Hasan ini juga terjebak dalam dunia pelacuran, narkotika, akibat hubungannya dengan Tuan Ali Sabri yang merupakan bos dari kafe-kafe yang ada di Mesir. Ya. Hasan ini kemudian jadi preman setelah membunuh Mahruz, ya, seorang preman yang ditakuti di kafe-kafe di Kairo, ya, di kafe-kafe di Kairo. Tokoh yang kedua yang menjadi tokoh antagonis ini adalah Salman bin Jabir. Salman bin Jabir ini muncul dalam scan ke bab keempat, ya, bab keempat akibat pertemuannya dengan Nafisa. Dia seorang yang licik, dia seorang penjaga toko dari toko ayahnya, dia licik, memiliki wajah yang juga tidak cantik, tidak ganteng, jelek, bisa dikatakan jelek, kemudian berkulit hitam, wajahnya lonjong, matanya sipit, ini memiliki kumis tipis dan pendek, ya. Kemudian karakter batinnya ini licik, suka ingkar janji, dia memanfaatkan momen dari Nafisa yang memang memiliki bulu
buruk rupa, kemudian memiliki mental yang tidak stabil, sehingga dia memanfaatkan momen-momen itu untuk merayu Nafisa, ya. Kemudian dia suka ingkar janji, suka merayu, tidak punya pendirian, suka memanfaatkan situasi psikologis dari Nafisa. Kemudian ada Mahrus. Mahrus ini hanya muncul dalam scan yang terakhir. Ya, muncul dalam scan yang terakhir bab yang ke-9 kalau tidak salah, seorang preman, pengacau di kafe, dia seorang Sukane Malak, ya. Karakter fisiknya ini memiliki kulit yang hitam dan negro. Ya, kemudian memiliki tubuh yang tinggi besar. Ini yang unik adalah bagaimana menggambarkan Najib Mahfud itu selalu menggambarkan itu ya. Para penulis itu menggambarkan bagaimana preman itu memiliki tubuh yang seperti ini, memiliki karakter yang seperti ini, memiliki karakter seperti ini. Yang seperti halnya karakter Mahrus yang diciptakan oleh Najib Mahfud. Suaranya keras dan serak, matanya tajam menyertakan kekejaman. Artinya ketika kita membaca novel itu, kita akan terbayang bagaimana sosok Mahrus itu yang sebagai seorang preman tinggi, besar, keras, kemudian kejam dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, karakter batinnya itu kejam, suka malak, dan tidak segan melakukan kekerasan jika tidak dituruti. Mahrus ini meninggal dalam perlawanan dengan Hasan, yang menjadikan Hasan ini sebagai preman yang kemudian menggantikan Mahrus sehingga dia disegani. Apa kemudian karakter perbedaan karakter tokoh antagonis dan protagonis yang dibuat oleh pengarang? Sebenarnya tokoh yang utama di sini adalah tokoh Hasanain. Tapi Najib Mahfud ini tidak menampilkan karakter Hasanain sebagai seorang yang super dan mampu memecahkan masalah. Karena biasanya kalau dia seorang tokoh utama itu akan memecahkan masalah. Tapi Najib Mahfud ini tidak. Karena masalah utama timbul itu adalah dari Hasanain yang memiliki sifat yang memang tidak labil, kemudian dia sombong dan sejenisnya. Nah, maka menurut saya karakter seharusnya ya, kalau pada umumnya yang dibuat sebagai karakter utama itu adalah Husain, karena dia memiliki lemah lembut, kemudian penurut sebagaimana tokoh utama. Kalau tokoh antagonis ini tidak muncul langsung, uniknya dia tidak muncul langsung berhubungan dengan tokoh utama, tapi dengan tokoh-tokoh pendampingnya, seperti halnya tokoh Salman ini tidak langsung berhubungan dengan tokoh Hasanain atau ibunya, tapi berhubungan dengan Nafisa yang memanfaatkan Nafisa ini karakternya yang stabil. Kemudian ada Mahrus yang juga tidak ada hubungannya dengan tokoh utama, tapi ada hubungannya dengan kakaknya, ya, kakaknya Hasan yang memang dia sama-sama karakternya keras, ya, sama-sama karakternya keras sehingga terjadi perkelahian. Nah, inilah yang menjadi menarik dari karakter-karakter yang diciptakan oleh Najib Mahfud. Nah, kita tidak kemudian kita mengetahui bagaimana ternyata Najib Mahfud itu membuat karakter-karakter yang demikian untuk menghidupkan cerita. Dia tidak melihat menciptakan karakter tokoh utama sebagai hero yang nanti memecahkan masalah, kemudian menyelesaikan masalah dan yang lain-lain. Tapi menjadikan Hasanain sebagai seorang tokoh utama yang kemudian menjadi penyebab masalah meninggalnya kakaknya sendiri, dan bahkan menyuruh Nafisa untuk melakukan bunuh diri karena ketahuan dia melakukan tindakan asusila atau pelacuran yang kemudian dia ditangkap polisi. Ya, oke, saya kira demikian. Ini karakter-karakter yang menarik yang dibuat oleh Najib Mahfud, sehingga kemudian dari penelitian karakter ini kemudian kita rekomendasinya nanti adalah seorang penulis nanti mungkin akan menciptakan karakter-karakter yang menarik, ya, sebagai sebuah efek defamiliarisasi bagi pembaca, sehingga ketika seseorang itu membaca sebuah novel itu akan akan tertarik, akan melihat karakter-karakter berbeda yang diciptakan oleh seorang pengarang, sehingga ini menghidupkan sebuah novel atau karya sastra itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Hadi atas presentasinya. Sangat sekali ya, misalnya kan kalau structuralism itu pakai structuralism ya Pak, yang biasa, yang ada horizon pengarang, lalu ada structuralism biasa. Di sini Bapak pakai structuralismnya Victor Shklovsky. Itu perbedaan dengan structuralism yang lain apa ya Pak? Maksudnya yang di garis bawah, apakah memang akan meneliti khusus karakter atau bagaimana? Tidak. Sebenarnya defamiliarisasi itu adalah upaya dari seorang peneliti
dalam melakukan kajian terhadap unsur-unsur dalam sebuah karya sastra dengan melihat bagaimana keunikan-keunikan ya yang ada dalam sebuah karya sastra. Contohnya kalau dalam novel bisa dikaji semuanya dari sisi karakternya, penokohannya, dari sisi settingnya, alurnya. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana seseorang itu menulis setting, alur atau tempat. Kalau kemudian kita menemui tempat ini sebagai sebuah tempat biasa, tapi kemudian tempat ini menjadi menarik ketika digambarkan oleh seorang penulis dengan deskripsinya, sehingga kemudian ketika seseorang itu membaca, dia akan mempunyai deskripsi atau pandangan-pandangan yang hidup tentang sebuah tempat tertentu. Ketika malam, maka ketika menggambarkan malam itu menjadi sebuah malam yang menarik. Ya, malam seseorang yang mencintai dan seseorang yang patah hati itu akan berbeda ketika digambarkan oleh seorang penulis. Nah, efek-efek yang demikian itu disebut sebagai efek defamiliarisasi. Oke, menarik. Berarti sebenarnya sama saja seperti strukturalisme yang biasanya, cuman karena kajian, maksudnya pertanyaan yang paham saya di sini adalah tentang defamiliarisasi tokoh-tokoh di novel ini yang keluar dari jalur ya. Seharusnya tokoh utama atau protagonis seharusnya bisa memberikan atau mencari masalah, tapi di sini kok seperti ini gitu ya Bapak ya. Iya. Sangat menarik. Mungkin Bapak Ibu yang mahasiswa yang ada di Zoom meeting, jika ingin bertanya kepada Pak Sadi, silakan. Dan sini ada Bu Laili Fitriani. Bu Laili, silakan kita ada pertanyaan Ibu. Itu belum diambil Ibu. Iya, silakan Bu Laili. Tadi Ibu ngomong belum diambil, jadi belum ngomong. Ya. Baik, terima kasih Bu Asni. Mencoba bertanya sedikit terkait dengan terkait dengan defamiliarisasi ya pada karakter pada novel Najib Mahfud. Ya, memang Najib Mahfud termasuk sastrawan Arab yang banyak menulis novel, dan kemudian beliau memang cukup detail ya dalam menjelaskan karakteristik tokoh-tokoh yang ada di novel beliau itu, sehingga secara tidak langsung kita itu juga ketika membaca itu juga sambil membayangkan, oh ternyata ganggannya seperti ini, ternyata kafe makannya seperti ini, kemudian tokoh-tokohnya jelas ya bisa membantu. Jadi beliau termasuk yang memberikan penggambaran karakter secara detail. Nah kemudian tadi untuk yang saya dengar dari Pak Anwar ini banyak menceritakan tentang karakter apa aja yang ada dalam tokoh-tokoh yang dibuat oleh Najib Mahfud. Nah kemudian setelah itu apa Pak? Jadi kalau defamiliarisasi ini dia mengkaji tentang hanya menceritakan karakternya ini, udah habis itu apa yang akan dikaji setelah pasca defamiliarisasi? Apakah akan dicari sesuai dengan analisis novel misalnya, ya? Jadi misalnya seperti apa plotnya misalnya, atau alurnya apa aja dan sebagainya, ataukah mungkin setelah defamiliarisasi itu ada misal analisis lanjutan. Jadi setelah itu dianalisis dari sisi apa? Dari sisi sosialnya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Oke. Ya Pak, Mas Hadi silakan Pak langsung. Terima kasih. Ya, defamiliarisasi ini seperti yang saya katakan tadi itu tidak hanya mengkaji tentang tokoh,
tapi memang mengkaji tentang keseluruhan. Tapi saya melihatnya di antara penelitian-penelitian yang lain itu belum pernah ada yang mengkaji tentang karakter. Ya, karena menurut saya karakter di sini, penelitian mengenai karakter itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai sebuah bahan. Ya, kalau kita menulis jurnal atau menulis skripsi, kita mengkaji karakter saja itu sudah cukup. Ya, mengkaji karakter tokohnya saja sudah cukup. Apalagi yang biasanya teman-teman itu adalah mengkaji tentang seluruhannya, tokohnya, yang lain-lainnya. Jadi saya memang hanya ingin fokus pada karakter yang dibangun oleh Najib Mahfud. Nah, karakter yang dibangun oleh Najib Mahfud, terutama karakter biasanya secara umumnya yang kita lihat, baik itu karakter antagonis dan protagonis ini merupakan karakter-karakter yang menarik. Terutama karakter yang sangat melekat itu adalah karakter yang protagonis. Ya, kenapa? Karena cerita itu bisa hidup itu adalah dari karakter protagonis. Karena kalau kemudian karakternya katanya antagonis, karakter antagonis. Kalau karakter protagonis itu kan karakter yang lempeng-lempeng saja. Nah, kemudian ketika masuk orang-orang yang protagonis ini, maka kemudian cerita itu akan semakin hidup. Ya. Nah, yang saya temukan di sini yang menarik itu adalah ternyata kalau umumnya karakter antagonis itu protagonis selalu bersinggungan dengan karakter antagonis secara langsung, terutama adalah tokoh utama. Tapi ternyata tokoh Hasanin ini tidak langsung bersinggungan dengan karakter-karakter antagonis yang ada. Contoh Hasan ini tidak bersinggungan dengan Mahrus. Kalau kemudian mungkin saya yang menciptakan novelnya, mungkin saya akan mempertemukan antara Hasan dan Mahrus. Karena menurut saya itu menarik. Tapi ternyata Najib Mahfud ini tidak. Ini yang menarik dari cerita Najib Mahfud yang saya temukan. Kemudian saya itu melihat ada titik singgung sebenarnya, tapi saya belum menemukan kalau kita bicara teori ya perkembangan dari teori struktural ke post struktural, ya dari teori yang struktur ke arah post struktur. Sebenarnya saya melihat ada titik singgung. Penelitian defamiliarisasi ini berhubungan dengan konteks sosial. Ya, berhubungan dengan konteks sosial. Karena karakter yang dibangun itu pasti berhubungan dengan konteks sosial. Cuman saya belum melihat ada teori yang mengatakan demikian. Mungkin kita bisa mengatakan, oh ini teorinya kita buat sendiri, kita susun sendiri, ya silahkan. Tapi saya melihat ada persinggungan itu antara karakter defamiliarisasi ini dengan konteks sosial yang melingkupi tokoh-tokohnya. Contohlah Nafisa itu menggambarkan tentang ini, Mahrus menggambarkan tentang kehidupan sini, Hasan menggambarkan tentang kehidupan sini. Artinya ada titik singgung antara karakter yang dibuat dengan konteks sosial. Ya, oke, saya kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sani. Apakah sudah cukup, Bu Leni? Oke, cukup. Pak, ini berbicara tentang karakter ini kan Bapak dengan rigid membagi karakter protagonis dan antagonis. Sebenarnya kan ada karakter yang abu-abu juga ya, Pak. Dan tadi Bapak bilang juga karakter yang di dalam novel ini, yang beda warnanya ini sebenarnya banyak, tapi Bapak cuman ngambil 10 nih gitu. Karena memang ada protagonis dan antagonisnya. Kenapa karakter yang lain Bapak misalnya ajukan gitu? Kenapa nggak diinput dari masukan gitu, Pak? Satu, alasan saya ada beberapa karakter yang memang tidak disebutkan secara utuh, baik itu secara fisik ataupun secara mental. Nah, untuk melihat defamiliarisasi, kita harus melihat dulu bagaimana karakter fisik dan karakter mentalnya. Ketika kemudian kita menemukan satu tokoh, contoh Ahmad B. Yusri, kalau nggak salah ya, Ahmad B. Yusri itu muncul hanya dalam satu bab. Itu pun pertemuannya dengan Hasanain, ketika kemudian Hasanain ini minta rekomendasi untuk masuk di dalam akademi militer. Yang Ahmad B. Yusri ini merupakan atasan dari ayahnya. Tapi di situ tidak disebutkan karakter-karakter yang lengkap, baik itu kemudian fisik ataupun kemudian karakter batinnya. Sehingga kemudian kita memunculkan defamiliarisasinya itu sulit. Ya, banyak tokoh juga, contohnya saya lupa, selain Nafisa, selain Bahia itu ada tokoh perempuan lagi yang dia hanya ditampilkan sekilas. Dia hanya digambarkan mengendarai sepeda. Ya, sebagai tokoh anak kelas atas yang memang dia dikungkung dalam lingkungan kelas sosialnya. Nah, karakter yang seperti itu akan sulit sekali kita kemudian
sebutkan, ya kita deskripsikan secara defamiliarisasinya. Nah, ada tokoh penjaga toko, ada tokoh yang contoh anak kecil yang lewat atau apa, itu kan sulit sekali karakter-karakter yang akan kita bangun, yang akan kita deskripsikan ya. Nah, sehingga itu nanti menurut saya tidak begitu signifikan. Maka saya akan melihatnya pada tokoh antagonis dan protagonis sebagai sebuah kajian dan ingin membandingkan kedua hal itu. Oke, cukup menarik ya Pak. Maksudnya Bapak secara detail mengidentifikasi kalau karakter ini sudah utuh, baik karakter fisik maupun batinnya. Oh, yang lain semacam penglewatan. Kalau karakter yang abu-abu itu Pak yang tadi saya tanyakan apakah ada? Iya, tadi seperti hanya seorang gadis yang lewat, penjaga toko, itu kan tidak bisa diidentifikasi. Bagaimana kemudian kita mengidentifikasi fisiknya, mengidentifikasi batinnya, karena memang hanya lewat saja tokohnya, itu kan bisa dikatakan sebagai tokoh-tokoh abu-abu. Tapi insya Allah beberapa tokoh yang saya sebutkan di sini, baik yang masuk antagonis dan protagonis, itu mewakili karakter-karakter, baik itu karakter fisik dan karakter batin yang memang sudah cukup, saya kira seperti itu. Yang saya maksudnya karakter itu misalnya dari awalnya jahat terus jadi baik gitu Pak, ada transformasi. Kan ini Bapak mengkotakkan, oh ini ada karakter kota sama antagonis ya, protagonis dan antagonis. Itu kan sudah jelas, maksudnya dari awal memang bawaannya itu dia jahat. Jadi sampai akhirnya dia jahat. Apakah tidak ada perubahan di dalam tokoh tersebut dari oke lumayan jahat terus ada perubahan gitu Pak? Di sini yang mungkin karakternya agak berubah itu adalah Hasanin. Ya, tapi itu tertutupi oleh sikap Hasanin itu yang memang dia itu sombong, baru kemudian menyesal akhirnya ketika dia menyuruh kakaknya untuk bunuh diri, melompat dari situ. Nah, karakter sebelumnya ya yang dibangun oleh Hasanin ini tidak mencerminkan bagaimana perubahan tobat dan yang lain-lainnya ya. Saya tidak melihat ada yang seperti itu, ya, tidak melihatnya seperti itu. Hanya sedikit kemudian Hasanin menyesal, kemudian melihat kakaknya sudah bunuh diri dan orang-orang datang melihat siapa yang meloncat ke arah sana. Nah, ketika itu kemudian dia melakukan bunuh diri juga, meloncat juga dari jembatan itu. Hasanin di akhirnya juga ikut melompat. Makanya maksudnya karena dia berubah akhir, jadi dia dimasukkan tetap masuk ke anta ya Pak, ke antagonis. Protagonis. Oke. Padahal penggambaran karakter fisik dan mentalnya, maksudnya di sini prota kan baik, antagonis kan tidak baik. Ini definisinya tentu saja merujuk pada yang ada definisi dari Burhan Nurgiantoro. Kemudian mengenai apa itu tokoh antagonis dan apa itu tokoh protagonis. Sehingga saya mengambil definisi dari sini, sehingga saya memasukkan tokoh Hasanin itu sebagai seorang tokoh utama, karena tokoh utamanya ini kan Hasanin. Ya. Nah, dari definisinya Burhan Nurgiantoro ini kemudian secara struktural itu kemudian saya memasukkan Hasanin ini sebagai tokoh protagonis, bukan tokoh antagonis. Karena memang kalau kita lihat berbeda dengan karakter tokohnya Mahrus, dengan Hasan, Salman Jabir yang memang nyata-nyata dia memiliki sifat yang memang jelek, ya, memang sifat yang kasar, jelek, penipu, culas dan sejenisnya. Nah, sifat-sifat yang Hasan ini masih memiliki sifat positif, walaupun dia hanya mengganggu bahaya, kemudian dia memutuskan pertunangan, itu saya kira masih masuk karakter-karakter dari positif, ya. Oke, sudah sangat cukup jelas Bapak. Mungkin yang di Zoom meeting ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau bisa raise hand? Atau sudah cukup ya, karena sudah semakin sore ya Pak ya. Saya coba tanya sih sebentar. Oke. Oh ini ada yang ingin bertanya, silakan Pak Marlus. Kira-kira bisa nggak ya, misalnya karakterisasi tokoh di dalam film, teorinya itu diterapkan di ini novel nggak Pak? Di novel ya, sama di film itu ada 3D karakter. Jadi karakter itu bisa dilihat dari fisiologi,
psikologis dan sosiologi. Kira-kira bisa nggak misalnya teori di film itu, karakter di film itu diterapkan di sastra? Oke. Pertanyaan menarik kemarin itu juga datang dari Pak Surur ketika saya presentasi presentasi proposal. Apakah kemudian kalau bicara karakter ini tidak masukkan dalam, tidak disinggung, tidak juga disinggung mengenai karakter psikologisnya. Artinya kalau saya menggunakan karakter psikologis atau mungkin pendekatannya ke arah sosial juga, saya akan menggunakan teori-teori bantu yang lainnya. Ya, teori-teori bantu yang lainnya. Dan ini memang sah sebenarnya dalam sebuah kajian sastra. Nah, mungkin penggabungan antara teori struktural dan teori psikologi ini yang mungkin walaupun belum ada namanya sama sekali akan menciptakan nanti akan muncul teori baru. Saya kira bisa seperti itu. Ketika kemudian orang bicara tentang struktural, kemudian muncul ada hubungannya dengan pengarang, maka muncullah kemudian genetika. Nah, saya tidak tahu nanti kalau seandainya diteruskan penelitian ini, atau mungkin saya atau mungkin siapapun, itu bisa memberikan nama dari teori ini ketika bicara tentang karakter yang hubungannya secara struktural dan hubungan dengan psikologi atau dihubungkan dengan sosial. Tapi secara teoritis memang belum ada. Ya. Iya betul sekali ya Pak. Ya apa yang disampaikan Pak Mas tadi. Biasanya penggunaan teori itu masih dalam konteks yang sama. Maksudnya strukturalisme ya pertanyaan penelitiannya berhubungan dengan struktural. Tapi kalau misalnya sosial ya berarti fokus ke sosial. Gimana Pak Marus? Apakah kuat? Oke, saya kira cukup presentasi hasil penelitian dari kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan mahasiswa yang sudah bergabung. Ya, insya Allah kita masih ada dua sesi lagi bulan depan dan bulan depannya lagi terkait presentasi hasil penelitian, karena kita ada 10 penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, dan ini baru ada 3 kelompok yang presentasi. Jadi masih ada sisa 7 hasil penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Dan penelitiannya pun bervariasi, ada kajian budaya, ada sastra dan linguistik. Dan Bapak Ibu dan mahasiswa yang hadir hari ini semoga bisa hadir kemudian di presentasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa bulan depan dan bulan depannya lagi. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya di bulan depan Bapak Ibu dan mahasiswa. Ya. Monggo. Saya pamit dulu, Bapak Ibu. Assalamualaikum.